Genuine love, saya akan memilih kata-kata ini saudaraku. Kasih yang tulus. Kita buka terlebih dulu yuk, kita lihat Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Siapa yang jawab saudaraku? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kata terutama dan yang pertama berbicara tentang prioritas. Diprioritaskan dengan sengaja menjadi prioritas. Dari semua prioritas yang ada, Yesus ngomong gini saudaraku. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi menjadi prioritas pertama. Sesungguhnya saudaraku, kalau saudara notice dari ayat ini juga lah gereja kita mengambil visi kita. Love God, love people with passion. Yang saya percaya adalah satu panggilan yang Tuhan berikan. Panggilan untuk di atas yang lain-lain, semuanya ada, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, jadi prioritas. Dari sini kalau saya tarik, maka muncullah pertanyaan, kalau gitu what is your priority? Apa prioritas saudara? Sebagian orang, saya nggak tahu apakah ada di sini ya, karir dan pekerjaan jadi prioritas utama saudara. Ada di sini mungkin saudaraku sosmed yang jadi prioritas. Ngejar follower. Dicek terus viewernya berapa gitu. Atau mungkin saya nggak tahu nih, ada nggak nih perut yang jadi prioritas utama gitu. Kata orang hidup butuh makan, kalau yang ini enggak hidup untuk makan gitu saudaraku. Atau ada juga dan semakin banyak hari-hari ini saya temukan diri sendiri jadi prioritas utama. Kesukaan saya, kesenangan saya, kepentingan saya, ego saya. Yang penting saya happy. Itu yang jadi prioritas utama. Nah, please jangan salah tangkap ya Bapak Ibu. Saya disclaimer dulu nih. Dengan mengatakan ini saya tidak berkata bahwa saudara nggak boleh mengasihi diri sendiri. Yang sepakat katakan amin. Dengan mengatakan ini saya tidak mengatakan bahwa pekerjaan nggak penting loh. Bukan berarti saudara nggak kerja sungguh-sungguh. Yang sepakat aminnya boleh lebih keras lagi. Tapi yes, I'm talking about priority. Saya berbicaranya tentang prioritas. Apa yang jadi dalam kehidupan saudara itu yang pertama dan yang terutama. Hari ini saudaraku, izinkan firman Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengasihi Dia dengan tulus. Dia sedang mencari orang-orang yang genuine. Bukan karena supaya diberkati, bukan supaya dapat mujizat. Tidak bisakah mengasihi hanya karena mengasihi saudaraku? Itulah yang saya sebut genuine love. Kasihnya tanpa embel-embel Bu, orang Jawa bilang. Genuine love. Mengasihi ya karena buat saudara he is everything. Gitu. Kasih yang benar-benar keluar dari dalam hati saudara. Saya tarik lagi boleh saudaraku?
Nah pertanyaannya Pastor, kalau ayat yang ke-37 ini mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Pertanyaannya apa sih yang dimaksud mengasihi dengan segenap? Bagaimana yang disebut mengasihi dengan segenap itu munculnya dalam bentuk yang seperti apa gitu. Boleh saya breakdown satu-satu? Kita lihat ya, yang pertama mengasihi dengan segenap apa? Hati. Hati itu berbicara hasrat paling dalam. Keinginan yang paling besar dari antara semua keinginan yang lain. Dan gak susah saudaraku, kalau saudara mau tahu yang diinginkan hati saudara itu gak susah. Sesederhana, coba ya saudara buktikan perkataan saya ini, eliminasi satu-satu, nanti yang tertinggal apa? Ada orang-orang yang it's okay skip ibadah, tapi nggak okay skip jadwal olahraga. Dan saudara tahu, hatinya ada di mana. Oke ya. Mengasihi dengan segenap hati, itu artinya apa sih yang jadi hasrat saudara diprioritaskannya ke Yesus. Yang lain-lain oke kalau diambil. Tapi kalau Yesus no compromise. Non-negotiable. Gak bisa ditawar. Kalau yang namanya Yesus, He is just everything. Case closed. Yang lain masih oke. Tapi jangan harap yang satu ini. That is mengasihi dengan segenap hati. Dan by the way saudara, saya harus mengatakan ini. Kalau yang satu ini tidak diprioritaskan, Tuhan tidak jadi yang utama. Ini renungkan perkataan saya saudaraku. Sampai titik tertentu saudara gak akan kuat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Manusia adalah roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kalau saudara berbicara tubuh, saudara kasih BBM-nya tubuh apa? Capcay. Apa? BBM-nya tubuh apa? Pizza, Wagyu. Kalau saudara berbicara tentang jiwa, jiwa diisi dengan apa? Knowledge. Oke, perhatian. Tapi kalau saudara sudah berbicara tentang roh, nggak ada BBM yang lain selain dari kepenuhan akan kasih Allah. Kalau itunya kurang, nanti dari jiwa, dari tubuh akan bereaksi semuanya. Sampai pada batasan tertentu, you will find yourself empty. And then tiba-tiba saudara mendapati kok mogok ya. Udah gak mau lagi functional. Jadi ternyata apa yang Tuhan ingatkan, why it's a priority. Bukankah Dia Tuhan yang menciptakan engkau, Dia paling tahu yang terbaik tentang engkau. Dia tahu bahkan yang engkau tidak ketahui sekalipun. You need it. Yang kedua saudaraku, mengasihi dengan segenap jiwa. Sekian minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya membagikan jiwa kita terdiri dari apa Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, dan kehendak, keinginan. Mengasihi dengan segenap jiwa itu artinya begini. You saudara setting pikiran, perasaan, dan kehendak saudara untuk komit regardless. Maksudnya gimana Pastor? Yang namanya perasaan, berapa banyak dari saudara sepakat dengan saya, orang Jawa bilang pagi tempe besok udah deli gitu. Apa? Berubah-ubah. It changes up and down. Tapi yang namanya mengasihi dengan segenap jiwa tuh gini. Sebenarnya gak mood ke gereja. Tapi mood gak mood perasaan saudara. You set
Saudara set perasaan saudara untuk komit tetap beribadah regardless. Itu mengasihi dengan segenap jiwa. Mengasihi dengan segenap pikiran. Terlepas dari di pikiran kita ini, saudara, kayaknya janji Tuhan gak masuk akal. Kayaknya gak bisa, sesuai perhitungan gak bisa. Tetapi regardless, saudara komit untuk tetap memegang janji Tuhan atas hidup saudara. Itu mengasihi dengan segenap jiwa. Mengasihi dengan segenap kehendak, terlepas kepengennya tidur. Tapi komit Pak, kalau dibangunin Tuhan, yang aku pengen tidur, tapi Tuhan suruhnya saat teduh, komit regardless. Itu mengasihi dengan segenap jiwa. Dan yang namanya jiwa saudaraku, kalau saudara tidak setting, 2 minggu kalau nggak salah ya, 2 minggu atau berapa minggu yang lalu ya, kita belajar bahwa di dalam keinginan kita, kemauan jiwa tadi punya pikiran, perasaan, dan kehendak kan. Di dalam kehendak itu ada 2 macam. Akan selalu ada kehendak, keinginan roh, dan keinginan daging. Kalau saudara tidak setting, maka tubuh saudara, jiwa saudara pasti ikutnya keinginan daging. Jiwamu tuh bisa menipu loh saudara. Jiwamu bisa menipu. Kalau saudara tidak mengarahkan jiwa itu ke roh, maka ya jangan heran. Jangan kaget saudaraku, memang keinginan jiwa ya akan cenderung ke daging. Dan firman ngomong, keinginan daging sama keinginan roh tidak pernah bisa jadi satu arah. Berlawanan Pak. Itulah yang dimaksud mengasihi dengan segenap jiwa. Nah yang terakhir saudara, mengasihi dengan segenap akal budi. Buat saudara yang memahami akal budi adalah pikiran jadi aneh. Mengasihi dengan segenap akal budi, maksudnya itu gimana? Karena akal budi ini pikiran saudaraku, ketika saudara memutuskan untuk mengasihi dengan segenap akal budi saudara, artinya saudara harus mengisi pikiran saudara ini sedemikian rupa sehingga yang bangkit imanmu. Kenapa saudara? Yes, sadari ini. Buat pikiran saudara, what you see matters. Apa yang saudara lihat itu menentukan apa yang saudara pikirkan. Opini dari pikiran saudara. Kalau yang saudara lihat di sekeliling saudara, krisis nih. Ini situasi nggak baik. Itu akan setting opini di pikiran saudara. Buat pikiran saudara, not only that what you see is important, matters. What you hear matters. Saudara izinkan perkataan apa tuh yang masuk? Nggak, mana mungkin lah, nggak bisa. Kondisi kayak gini kok mau naik, survive aja, bisa bertahan aja udah bagus. What you hear matters. What you read matters. Apa yang saudara baca, apa yang saudara tonton, itu berpengaruh di dalam pikiran saudara. Itu sebabnya isi pikiran saudara more dengan firman. Kenapa? Firman itu Yesus, Yesus itu firman. Kalau saudara isi penuh dengan firman, Yohanes 15 ayat 7. Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalammu, dengerin nih saudaraku, mintalah apa saja, ditantang Tuhan. Mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Basically, Pastor, firman Tuhan ini ngajak apa? Yuk disetting ulang. Coba cek diri kita, prioritasnya udah bener belum?
Kalau in case saudara tahu ini harusnya firman ngomong. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi prioritas pertama dan utama. Dan ternyata selama ini masih ada di belakang. Riset yuk. Riset yuk. Kalau ternyata udah jatuh tadinya di atas. Minggu lalu kita belajar ya saudaraku. Apakah api saudara masih menyala gitu kan. Selama bulan kemarin pun kita berbicara itu. Boleh enggak sih? Ditata ke atas lagi yuk. Ting 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 naikin. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Kalau saudara menyadari iya juga ya pastor. Iya juga ya. Enggak tahu kalau gitu prioritasnya di nomor berapa gitu. Rebuild. Bangun kembali. Tata ulang kembali. Biarlah di dalam kehidupan saudara mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Boleh aminnya yang paling keras?